Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Ekaliana, saya dari Prodi Manajemen. Sebagai bahan nilai UAS mata kuliah Manajemen Perbankan, saya di sini ingin menjelaskan tentang presentasi saya yang berjudul Dukung Kesetaraan Gender, 56% Pegawai Citibank Indonesia Perempuan. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Kesetaraan gender saat ini masih sering menjadi perdebatan yang menimbulkan pro kontra di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Hal tersebut mulai berkembang secara bersamaan dengan munculnya gerakan-gerakan feminisme di Eropa dan Amerika yang menginginkan posisi yang sama dan setara pada perlakuan antara laki-laki dan perempuan sehingga menimbulkan istilah 50-50 atau 50-50 yang disebut sebagai perfect equality. Posisi yang sama dan setara antara laki-laki dan perempuan. Analisis permasalahan di sini, menurut CEO Citibank Indonesia Bathara Sianturi, inklusi merupakan sesuatu yang sangat identik dengan Indonesia. Inklusi sosial juga menjadi kunci dalam memanfaatkan keberagaman dan untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Menurut Bathara, tugas kita semua adalah untuk dapat mewujudkan inklusi baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan tempat kerja, hingga masyarakat. Salah satu poin inklusivitas di tempat kerja adalah peran perempuan dan penerapan prinsip kesetaraan gender yang pada akhirnya akan menuntut pada penerapan konsep meritokrasi. Selanjutnya, data Bank Dunia tahun 2021 menunjukkan sekitar 54% perempuan usia produktif di Indonesia memilih untuk bekerja. Menurutnya juga, melihat angka partisipasi perempuan dalam perekonomian Indonesia tersebut, Citi mempunyai keyakinan akan pentingnya peran perempuan dan kesetaraan gender dalam menjalankan bisnis. Citibank berusaha secara konsisten untuk terus memperhatikan nilai-nilai tersebut baik secara internal di lingkungan keluarga maupun eksternal kepada publik dan klien. Hingga kini 56% karyawan Citi Indonesia adalah perempuan, yang terbesar di seluruh level dan peran. Lewat Citi Peka atau Citi Peduli dan Berkarya, perusahaan juga membantu memperdayakan perempuan di kalangan masyarakat. Bab 2 Pembahasan. Apa sih kesetaraan gender? Pengertian kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan di seluruh dunia. Ini adalah fakta meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender dewasa ini. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai negara atau wilayah. Tidak ada satu wilayah pun di negara dunia ketiga di mana perempuan telah menikmati kesetaraan dalam hak-hak hukum, sosial, dan ekonomi. Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik terjadi di mana-mana. Perempuan dan anak perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi. Namun, pada akhirnya, ketidaksetaraan itu merugikan semua orang. Oleh sebab itu, kesetaraan gender merupakan persoalan pokok suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai sendiri. Menurut Pujiwati Sajogyo tahun 1983, perbedaan posisi ekonomi merujuk kepada peranan apa yang diletakkan pada orang, baik pria maupun wanita, dalam proses atau pekerjaan mencari nafkah dan pekerjaan rumah tangga, misalnya dengan norma menurut kekuatan atau kecakapan bekerja masing-masing, khususnya dalam pekerjaan mencari nafkah, yang umumnya erat terjalin dengan lain-lain fungsi. Mengapa kesetaraan gender itu penting pada kehidupan bernegara dan bermasyarakat, terutama di dunia kerja? Karena negara yang ingin berkembang harus mengerti bahwa kedua gender sama pentingnya dan masing-masing berguna untuk negara. Selain itu, kesetaraan gender juga membawa lebih banyak perdamaian. Dengan tidak adanya perbedaan yang signifikan, akan lebih mudah berdamai dan merasa adil. Yang kedua, keragaman gender akan memperkuat lini bisnis perusahaan, dikarenakan
Masing-masing gender mempunyai keunggulan yang dapat memajukan perusahaan. Yang ketiga, dengan adanya kesetaraan gender, bisa melancarkan komunikasi sehingga dapat menciptakan ide-ide kreatif untuk berkembangnya sebuah perusahaan. Dan yang terakhir, kesetaraan gender akan membuat terciptanya keamanan dan kenyamanan di lingkungan kerja, sehingga masing-masing orang akan lebih produktif dan memberikan hasil maksimal di setiap pekerjaannya. Opini atau pandangan tentang dukung kesetaraan gender, 56% pegawai Citibank Indonesia perempuan. Menurut saya pribadi, sebagai perempuan, melihat adanya dukungan yang dilakukan oleh Citibank Indonesia, merasa sangat dihargai dan diapresiasi sebagai perempuan. Kenapa demikian? Kesetaraan gender dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana setiap individu memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan memimpikan kesejahteraan sejahtera. Oleh sebab itu, setiap individu masyarakat berhak mendapatkan akses ke sumber daya yang tersedia, namun masih terdapat banyak diskriminasi. Diskriminasi yang paling umum terjadi di Indonesia adalah ketidaksetaraan gender. Ini bukan masalah lokal dan terbatas hanya pada bidang kehidupan tertentu, tetap lazim di dunia. Bahkan dalam masyarakat progresif dan organisasi puncak, kita dapat melihat banyak contoh bias gender. Maka dari itu, kesetaraan gender hanya dapat dicapai ketika individu laki-laki dan perempuan diberlakukan sama. Kesetaraan gender dapat menciptakan lebih banyak perdamaian. Sebagai sebuah negara, akan menguntungkan apabila sesama masyarakat bisa berdamai. Dengan keseimbangan di antara kedua gender, semua hal bisa dilakukan oleh kedua belah pihak. Baik perempuan maupun laki-laki, keduanya bisa mengerjakan apa yang mereka ingin lakukan. Kemudian, masing-masing gender akan merasa lebih tenang dan nyaman. Hal ini akan membawa sisi positif dari semua pihak. Kesetaraan gender juga memperbolehkan masing-masing gender untuk bekerja. Dalam suatu lingkungan pekerjaannya juga akan lebih mudah apabila sesuatu bisa dikelola dari dua sisi pikiran. Hal yang dikelola tersebut termasuk di dalamnya bisnis sehingga akan lebih mudah dilakukan. Selain itu, untuk melakukan bisnis perlu juga sisi dari pihak gender laki-laki dan perempuan yang pemikirannya pasti berbeda. Perilakunya juga bisa membawa efek perbedaan bagi suatu organisasi atau perusahaan. Karena kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan demikian, mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat atau semua orang, baik perempuan maupun laki-laki, untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Pembangunan ekonomi membuka banyak jalan untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam jangka waktu yang panjang. Maka, menurut saya penting sekali menerapkan kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat yang saat ini masih sering salah dipersepsikan, padahal membawa banyak sekali dampak positif yang harus diketahui oleh masyarakat. Permasalahan yang menimbulkan konflik gender. Yang pertama, masih banyak perempuan dirugikan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang diskriminatif atau bias gender. Yang kedua, banyaknya penipuan dan perdagangan perempuan untuk dipekerjakan dengan penghasilan yang menjanjikan seperti TKW, TKI, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perlindungan hukum yang kurang memadai terhadap tindak kekerasan, perkosaan, dan penyiksaan fisik dan non-fisik. Yang keempat, budaya kawin muda di bawah umur 16 tahun yang diikuti dengan tingkat perceraian yang tinggi dapat merendahkan martabat perempuan. Dan yang terakhir, diskriminasi dalam kesempatan pendidikan, pelatihan, dan kesempatan kerja atau peraturan sekolah yang masih bias gender. Kemudian ada lagi adanya budaya adat istiadat yang bias gender atau laki-laki tidak boleh melakukan pekerjaan domestik atau perempuan tidak perlu memperoleh pendidikan tinggi. Dan yang terakhir, dari aspek kesehatan reproduksi masih ada pendapat bahwa KB adalah urusan perempuan. Ini hal yang tabu untuk dibicarakan secara terbuka. Contoh ketidaksetaraan gender di lingkungan kerja. Terjadi pembatasan pilihan pekerjaan dan jabatan untuk laki-laki dan perempuan.
Kemudian, mengacu pada tarif upah yang berbeda untuk pekerjaan yang sifat dan bebannya sama. Kemudian, tindakan yang membuat lingkungan kerja menjadi kurang nyaman dan tidak aman bagi gender minoritas di suatu tempat kerja. Cara membangun kesetaraan gender dalam dunia kerja. Yang pertama, ada pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan. Yang kedua, melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, memberi gaji yang sama antara perempuan dan laki-laki. Yang keempat, memberikan kesempatan jenjang karir yang sama. Dan yang terakhir, melindungi perempuan dari pelecehan di tempat kerja. Selanjutnya, saatnya kita dorong kesetaraan gender di lingkungan kerja dengan cara memberikan kesempatan yang sama dan akses yang setara untuk perempuan dan laki-laki dalam proses rekrutmen, promosi, pemilihan proyek, dan kepemimpinan. Kemudian, menghindari humor yang mengandung pelecehan atau perundungan berbasis gender. Mendukung penerapan kebijakan perusahaan mewujudkan gender equality. Kita sampai di bab terakhir, yaitu bab 3, penutup. Kesimpulannya, dengan keseimbangan di antara kedua gender, semua hal bisa dilakukan oleh kedua belah pihak, baik perempuan maupun laki-laki. Keduanya bisa mengerjakan apa yang mereka ingin lakukan. Kemudian, masing-masing gender akan merasa lebih tenang dan nyaman. Hal ini akan membawa sisi positif dari semua pihak. Kemudian, kesetaraan gender juga memperbolehkan masing-masing gender untuk bekerja. Dalam suatu lingkungan pekerjaan juga akan lebih mudah apabila sesuatu bisa dikelola dari dua sisi pikiran. Hal yang dikelola tersebut termasuk di dalamnya bisnis sehingga akan lebih mudah dilakukan. Selain itu, untuk melakukan bisnis perlu juga sisi dari pihak gender laki-laki dan perempuan yang pemikirannya pasti berbeda. Perilaku juga membawa efek perbedaan bagi suatu organisasi. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.